percaya Allah memberkati dan menyertai dan melindungi kita sepanjang minggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala perbuatan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala pikiran, masalah dan pergumulan. Mari kita fokuskan dan menyembah Allah kita yang kudus, satu-satunya pribadi yang layak kita tinggikan. Dimanapun kita berada, mari kita tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Yesus kau yang ku
kami Tuhan. Semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Semua ada di dalam waktu-Mu Tuhan. Bila terjadi segala sesuatu di dalam kehidupan kami, itu semua ada di dalam kendali dan waktunya Tuhan. Satu hal, kami hanya mau percaya saja kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tak tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ini kami percaya kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tak tiba waktu, ku percaya
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Doa saya di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah masa yang tidak pasti ini, kita tetap bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita, sehingga pengharapan kita hanya kita letakkan kepada Tuhan saja. Kita tahu bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Dia setia kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Agustus ini adalah Selah, yang artinya adalah damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada musim salju, khususnya suhu ekstrim, biasanya banyak hewan yang mati. Mati karena kedinginan atau mati karena kesulitan untuk mendapatkan makanan. Landak salah satu hewan yang juga terancam akan mati. Tetapi biasanya hewan landak, mereka akan berusaha mencari goa. Mereka akan berkumpul di dalam sebuah gua untuk menghangatkan badannya. Tetapi ketika mereka berkumpul, maka akan terjadi duri dari landak yang satu akan menyakiti landak yang lain. Ketika mereka berkumpul untuk saling menghangatkan, maka duri dari landak yang satu itu akan menusuk landak yang lain, dan itu cukup menyakitkan. Dalam kondisi seperti ini, biasanya landak akan membuat sebuah pilihan. Apakah dia tetap berkumpul dalam komunitas itu dan merelakan dirinya ditusuk oleh duri dari teman-temannya, dan itu sakit,
Namun itu bisa membuat mereka bisa bertahan hidup pada musim salju. Atau landak ini dia akan mengasingkan diri. Mengasingkan diri menyendiri. Dan biasanya kalau dia mengasingkan diri menyendiri, maka dia akan mati karena kedinginan. Jadi pilihan saat itu menjadi sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita tidak jarang kita mengalami hal yang sama. Di dalam masa-masa yang sulit, dalam kondisi yang sangat ekstrim, komunitas itu sangat penting, Bapak Ibu. Komunitas itu sangat penting. Memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki orang-orang yang bisa saling menopang, itu sangat penting. Persekutuan itu sangat penting. Karena persekutuan itulah yang membuat kita bisa saling menopang, saling membantu, saling menguatkan. Memang di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan, tidak jarang kita saling melukai. Karena apa? Di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas, tentu bukanlah orang-orang yang sempurna. Setiap kita punya kelebihan masing-masing, kita punya kelemahan masing-masing. Dan seringkali kelemahan orang lain itu bisa melukai kita. Kelemahan orang lain itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi apakah dengan kelemahan orang lain membuat kita tetap bertahan? Dan itu membuat kita bisa survive menghadapi masa-masa sulit? Atau kita menyendiri, mengasingkan diri demi menjaga perasaan kita yang baper. Tapi justru seringkali ketika kita menyendiri, ketika kita mengasingkan diri, itu justru membuat hidup kita semakin terpuruk, semakin tidak berdaya. Hal itulah yang dialami oleh para rasul. Apa yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ketika itu mereka menghadapi masa-masa sulit. Konsekuensi yang harus mereka tanggung ketika mereka percaya kepada Yesus, ketika mereka mengikut Yesus, hidup mereka mengalami masa-masa sulit. Mereka harus mengalami apa yang disebut pengucilan. Mereka dikucilkan dari lingkungan mereka, bahkan mungkin dari keluarga mereka. Mereka dianiaya, mereka bahkan dipenjara, dan tidak sedikit yang dibunuh, termasuk Stefanus. Konsekuensi di dalam mengikut Tuhan, mereka mengalami badai kehidupan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, mereka bisa tetap mengalami damai. Mereka bisa mengalami sukacita. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Bagaimana mereka bisa bertahan? Baik itu di dalam mempertahankan iman mereka maupun mempertahankan kehidupan mereka. Ini yang perlu kita pelajari. Kita nggak tahu bagaimana kesulitan ini berlangsung sampai berapa lama. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sulit. Akan terjadi penganiayaan. Akan terjadi kelaparan. Bagaimana
bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Apa yang harus gereja lakukan? Apa yang umat Tuhan lakukan? Alkitab katakan pada akhir zaman orang akan mementingkan diri sendiri. Mereka akan egois. Kejahatan akan semakin bertambah-tambah. Anak tidak lagi menghormati orang tua. Ini yang terjadi. Dan ini ada di zaman kita. Di mana kita sedang hidup. Bagaimana kita menyikapi? Kita mau lihat bagaimana rasul-rasul menyikapi ketika mereka mengalami badai kehidupan akibat pengiringan mereka kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang mereka lakukan saat itu, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Yang pertama adalah mereka semakin sehati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mereka semakin sehati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 mengatakan seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mari umat Tuhan dimanapun saudara berada hari-hari ini, mari kita semakin sehati sesama anak Tuhan. Di dalam keluarga semakin sehati sejiwa. Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri, jangan semau sendiri. Sehati sejiwa. Dan dikatakan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya dan miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di tengah-tengah masa sulit ini, orang akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan orang akan egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan mau kita semakin sehati, semakin sejiwa, seperasaan. Ngapain saudara? Ngapain kita sehati? Ngapain kita berkumpul? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Kita perlu sehati, berkumpul, berdoa, merenungkan firman, mencari kehendak Tuhan. Dengan merenungkan firman, dengan kita berdoa, dengan kita saling mendoakan, kita saling kuat. Kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan di dalam generasi kita. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan. Dan bagaimana kita harus menyikapinya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sehati, sepakat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sehati, sejiwa untuk sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Lewat apa? Persekutuan. Lewat apa? Merenungkan firman. Lewat apa? Doa. COVID-19 ini telah membuat persekutuan banyak tutup, saudara. Ibadah banyak tutup. Saya tahu ini strateginya iblis, menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari saudara-saudara seiman kita. Tentu kita tidak konyol. Ada prosedur yang harus kita lakukan. Kita harus bijaksana, iya. Tapi jangan sampai kita takut, nggak berani bersekutu, nggak berani beribadah, nggak berani berdoa.
bahkan kita semakin jauh dari firman, itu akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Itu akan membuat kehidupan kita semakin terpuruk. Alkitab katakan tadi, rasul-rasul memberanikan diri, saudara. Kalau kita baca di dalam ayat 33, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita alami kebangkitan Kristus. Kita bersaksi, kita cerita tentang Kristus. Jangan sibuk cerita tentang masalah kita. Jangan sibuk cerita tentang kekurangan orang lain. Jangan sibuk cerita tentang kelemahan orang lain. Mari kita ubah pembicaraan kita tentang kebangkitan Kristus. Bukan tentang corona, bukan tentang ketakutan, tetapi tentang Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Biar ini yang menjadi bahan cerita kita dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Maka itu yang membuat kita tetap kuat. Itu yang membuat kita tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul umat Tuhan ketika mereka mengalami badai kehidupan? Mereka semakin sehati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Memperkuat rasa persaudaraan, saling memiliki dan saling menopang. Ini waktunya, saudara. Kita tidak hanya memikirkan diri kita. Kita mulai belajar memikirkan saudara-saudara kita. Saudara-saudara seiman kita. Ini waktunya kasih itu nyata. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Ayat 37 dikatakan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mungkin selama ini kita orang yang sangat egois. Kita hanya berpikir bagaimana menumpuk harta, bagaimana menyenangkan diri, bagaimana untuk saya bisa memuaskan keinginan saya. Sekaranglah waktunya kita untuk memecahkan hidup kita, membagi hidup kita kepada orang lain. Bukankah teladan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia turun dari sorga, merendahkan diri, dihina, saudara, sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita anak Tuhan, kita pun harus rela berkorban bagi orang lain. Kita rela membagikan hidup kita kepada orang lain. Saya percaya kalau Tuhan berkati kita berlebih, bukan supaya kita bisa memuaskan hawa nafsu kita, tetapi supaya hidup kita ini bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kita orang mengalami kasih Tuhan. Lewat hidup kita orang memuliakan Tuhan. Sangat disayangkan kalau di masa-masa sulit ini masih banyak anak-anak Tuhan yang sibuk hanya ingin mencari keuntungan. Memanfaatkan masa sulit ini, saudara, untuk kepentingan diri sendiri. Ini waktunya saya mengajak setiap kita anak Tuhan untuk kita membagikan hidup kita. Berbagi. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid. Itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul di dalam gereja mula-mula. Itu yang membuat mereka tetap bertahan. Itu yang membuat mereka tetap kuat. Mereka tidak merasa bahwa harta mereka itu milik mereka. Mereka sadar bahwa semua yang ada pada diri mereka itu adalah titipan Tuhan, bukan milik mereka. Yang satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah kita lakukan.
Tidak ada sebenarnya milik kita. Kalau kita mempercayai bahwa hidup kita ini umat tebusan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sesungguhnya seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Semua yang ada pada diri kita ini milik Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan itu kepada kita, Tuhan mau supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ketika mereka mengalami masa-masa sulit, saudara. Yang ketiga, mereka percaya sepenuhnya kepada rasul-rasul. Umat Tuhan saat itu percaya sepenuhnya kepada para rasul. Kalau kita baca di ayat 34 sampai 35 dikatakan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepunyaannya itu mereka bawa, perhatikan, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara coba bayangkan, mereka jual rumah, mereka jual tanah, itu bukan untuk kepentingan mereka, mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wow, luar biasa kehidupan yang seperti ini, saudara. Tidak ada lagi merasa, oh ini rumahku, ini hartaku, ini mobilku, ini milikku. Tidak. Mereka sadar ini semua milik Kristus, milik Tuhan yang dititipkan. Dan mereka serahkan kepada rasul-rasul. Saudara coba bayangkan, betapa mereka bisa mempercayai rasul-rasul saat itu. Tidak ada sedikit pun kecurigaan dari hati mereka. Saya percaya, bukan uang kecil. Jual rumah, jual tanah, itu bukan uang kecil. Itu semua dipercayakan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan membagikan kepada orang-orang miskin. Tentu saya tidak menyuruh saudara menjual semua rumah saudara, tanah saudara. Bukan itu. Tetapi saya mau mengetuk bagaimana kita belajar percaya sama hamba Tuhan. Saya sangat sedih, saudara. Di masa-masa pandemik, di masa-masa sulit, kalau saudara perhatikan media sosial, ada sekelompok orang yang menebarkan virus yang sangat berbahaya. Mengajak umat Tuhan tidak percaya sama gereja, nggak percaya kepada hamba Tuhan, nggak percaya lagi kepada rasul-rasulnya. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis untuk membinasakan umat Tuhan. Memang tidak sedikit hamba Tuhan yang menyalahgunakan. Memang. Makanya kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Siapa hamba Tuhan yang layak kita percayai? Gereja mana yang layak kita percayai? Dan kalau saudara punya hati yang benar dalam mengikut Tuhan, kalau saudara punya motivasi yang benar mengikut Tuhan, Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti berbicara. Dan Tuhan akan ajak kita tetap menghormati hamba-hamba Tuhan. Apapun kelemahan mereka. Hari-hari ini ada sekelompok orang yang merasa rohani, berusaha memisahkan jemaat dari gereja, memisahkan jemaat dari hamba Tuhan. Kalau saudara mengikuti di media sosial, dan itu sangat mengerikan, saudara. Saya tahu ini strateginya iblis. Strateginya iblis. Ini caranya iblis menghancurkan umat Tuhan. Karena itu, mari jangan bodoh, saudara. Jangan mau tertipu, saudara. 2 Tawari 20 ayat 20 mengatakan. Perhatikan. 2 Tawari 20 ayat 20 mengatakan. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa.
Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, perhatikan ini. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Alkitab tidak suruh kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada para nabinya. Karena Tuhan berbicara lewat para nabinya, hamba-hambanya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara ingin tetap teguh di masa sulit? Percaya sama Tuhan. Saudara ingin berhasil? Percaya kepada para nabinya, hamba-hambanya. Tuhan kirim hamba-hambanya untuk menuntun umatnya. Jangan curigai Tuhan. Jangan curigai hambanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah goncangan, jangan pisahkan dirimu dari persekutuan. Jangan pisahkan dirimu dari komunitas. Itu kesombongan. Tuhan paling tidak suka dengan orang sombong, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada ampun dari Tuhan bagi orang sombong, saudara. Tidak ada. Dia katakan Tuhan menentang orang congkak dan sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, saudara. Karena itu, saya mau mengajak kita. Jangan pisahkan dirimu dari komunitas. Jangan pisahkan dirimu dari persekutuan. Jangan pisahkan dirimu dari gereja. Kau akan semakin terpuruk. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, semakin sehati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yang kedua, memperkuat rasa persaudaraan, saling memiliki dan saling menopang. Yang ketiga adalah, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk menuntun umatnya. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu di masa-masa sulit ini, di mana COVID ini membuat kami semakin jauh satu dengan yang lain. Tapi mampukan kami untuk bisa saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Jangan biarkan kami ditipu oleh pikiran kami, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahwa kami semakin sehati sebagai warga kerajaan sorga yang saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keberadaan mereka, mata-Mu memandang dari sorga. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan setiap tetesan air mata kami, Engkau perhitungkan Tuhan. Berkati umat-Mu. Tolong umat-Mu, teguhkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu Tuhan. Tuntun umat-Mu, Engkau yang memelihara umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada jemaat yang sakit hari Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas setiap permasalahannya. Berikan hikmat bijaksana, ide, kreativitas bagi umat-Mu Tuhan. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah-Mu. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar lewat hidup kami banyak orang
mengalami kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang tahu setiap gerak-gerik kita. Apa yang ada dalam hati kita dia tahu. Setiap tetesan air mata kita dia perhitungkan. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Jangan lupa kita juga ada ibadah onsite yang kita laksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Barata Entertainment lantai 2 Ruang Arjuna Tulung Agung. Mari bagi saudara yang sehat, yang rindu juga mengalami persekutuan secara langsung dalam hadirat Tuhan, silakan mengikuti ibadah onsite. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.